cuma pengen bahagia. Pengen ada yang sayangin Sheila, seorang laki-laki tulus. Sama anak-anak udah. Tisha, Nathanael, Precious. Mama minta maaf. Mama gak bisa jadi mama yang sempurna. Mama gak bisa menjadi wanita yang 100% sempurna. Mama banyak dijudge orang. Berubah nih gara-gara KPI. Kagak. Gara-gara kafe. Kagak. Kagak salah. Kagak salah. Kalau Anda melihat saya di TV sekarang, saya tidak tahu usia Anda berapa, usia Anda yang ada di rumah berapa. Tapi artinya kalau Anda melihat saya di TV sekarang, itu artinya Anda sudah melihat saya selama 20 tahun di TV. Karena pertama kali saya menginjakan diri saya di TV, itu adalah 20 tahun yang lalu. Dan 20 tahun itu bukan perjalanan yang sebentar. 20 tahun itu perjalanan yang sangat amat lama. Bayangkan bosennya saya di TV. Ya. Tapi this is the best I can do. Inilah sesuatu yang paling baik yang bisa saya lakukan. 20 tahun itu harus penuh dengan intrik. Jadi hidup saya itu penuh dengan intrik. Dan kalau Anda kenal saya memang suka bikin intrik. Karena kalau manusia hidup tanpa intrik, manusia itu tidak pernah hidup. Percaya apa tidak, menurut survei, orang yang meninggal cepat, itu adalah orang yang tidak punya intrik dalam hidupnya. Jadi kalau Anda sekarang bekerja di kantor, pulang, malam keluarga baik-baik, anak baik-baik, mungkin Anda meninggal cepat. Jadi sekali-kali harus ribut lah sama orang, ya. Sekali-kali harus mengalami yang namanya jatuh. Karena kalau tidak jatuh, tidak pernah merasakan bangun. Kalau tidak pernah jatuh, tidak pernah merasakan berjuang. Dan rasa berjuang itu yang membuat seseorang ingin lebih hidup lagi. Ingin lebih hidup lagi. Tahu kenapa banyak orang tua setelah berhenti kerja, lalu tiba-tiba sakit dan meninggal? Banyak loh. Kenapa? Karena sudah tidak ada intrik dalam hidupnya. Nah, lucunya ketika seseorang menjadi selebriti atau dikenal oleh seseorang, dan ketika seseorang sudah tidak menjadi selebriti atau memutuskan untuk berhenti dari dunia selebriti, tag label nama selebritinya tidak pernah hilang. Hidupnya akan selalu penuh dengan intrik dan hidupnya akan selalu disorot dengan media. Mau atau tidak mau. That's a risk. Salah satunya adalah seorang ibu yang memiliki 3 orang anak yang hidupnya menurut saya penuh dengan intrik. Kalau kita melihat dari kacamata luar, yang saya usahakan lakukan sekarang adalah melihat dari kacamata dirinya sendiri. Ini adalah Sheila Marcia. Sheila, silakan. Oke. Jadi Sheila tuh di hitam putih. Pernah ya waktu itu ya? Pernah, about 3 years ago. 3 tahun yang lalu Iya. ya? 3 tahun yang Atau lalu ya? lebih mungkin, I don't know. Iya, I think 3 tahun yang lalu. Pada saat Waktu itu. no, almost 4. Aku ingat aku umur 23 waktu itu. Umur 23? Iya. Berarti sekarang umur 27 dong, Iya. kalau almost 4, oke. Jadi 4 tahun yang lalu Sheila tuh pernah ada di sini. Terus belakangan saya dengar Sheila memutuskan untuk quit dari dunia hiburan. Actually not quit, cuma Sheila mengatakan bahwa Sheila tidak pernah quit, tapi prioritas Sheila adalah keluarga. Prioritas Sheila adalah keluarga. Keluarga. And now I saw it also di media-media dan di mana-mana, they come to you now. Yeah. What happens? Well, something happened, and saya terpaksa berjuang sendiri lagi untuk ketiga anak. Dan kalau mungkin bisa lihat di Instagram, tiba-tiba drastis banget dari yang dari Jogja, tiba-tiba Sheila udah tiba-tiba ada di Bali. Dan di Bali Sheila juga cari kerja, benar-benar cari kerja itu bukan cari kerja gimana, cuma Sheila kan punya studio sulam alis di Jogja, tapi Sheila akhirnya
langsung kayak ke teman-teman Sheila, cari kenalan atau apapun, ngelobi orang atau apapun untuk bisa dapat tempat untuk melanjutkan pekerjaan itu lagi karena Sheila harus menghidupkan 3 orang anak ini. Oke. Karena selama beberapa tahun Sheila menikah, terus terang Sheila yang menafkahi anak-anak dan suami. That's a very hard life though. Well actually ada seseorang yang bilang bahwa, hey apa bedanya? Kamu menikah pun juga kamu menafkahi mereka. Kamu tidak menikah, kamu juga menafkahi. So apa bedanya? Tapi menurut aku pernah bilang bahwa mimpi aku terbesar adalah aku ingin mempunyai keluarga bahagia, kecil. That's it gitu loh. And hanya 4,5 tahun lebih ada sesuatu terjadi yang tidak bisa Sheila maafkan sebagai seorang perempuan. And actually marriage is not that easy and I don't believe in marriage right now. If you say you don't believe in marriage, it have to be a very big trauma you got. Dari saya kecil, saya sudah melihat banyak. Kemudian saya coba untuk membuktikan pada diri saya bahwa saya bisa mempunyai keluarga kecil yang bahagia. Namun akhirnya saya tidak bisa membuktikan itu karena memang tidak segampang itu. Karena marriage adalah 2 manusia, bukan hanya satu. Dua-duanya harus work for it, dua-duanya harus menjalani itu. And it's Kalau two to hanya tango. satu yang berusaha nggak akan mungkin bisa gitu loh. Dan saya mendapat suatu perlakuan yang tidak pantas untuk wanita yang tidak selingkuh, bekerja keras, sekaligus menjadi ibu yang baik untuk anak-anak. Di tengah malam pun Sheila kerja, Sheila dipanggil sama suami untuk anak menyusui pun Sheila ada. I've never been anywhere, just studio Sulam pulang, studio Sulam pulang. Ke mall di Jogja bisa dihitung jari 2 kali. Syuting nggak boleh. Dan kamu nggak bahagia dong berarti? I'm trying to. Atau berusaha untuk membuat keadaan itu menjadi bahagia? Saya berusaha. Saya Berusaha sangat untuk membuat berusaha. keadaan itu Sangat menjadi berusaha. bahagia. Sangat berusaha. Apakah You ada? can see from my Instagram, sangat berusaha. It can be fake though. Is it fake happiness? A little bit, yeah. Because apa yang aku mau tuh kayak pengen banget tercapai gitu loh. Tapi kok susah gitu. Apa sih yang Sheila mau? Saya cuma pengen bahagia. Pengen ada yang sayangin Sheila, seorang laki-laki tulus. Sama anak-anak, udah simple. Cari uang sama-sama, kerja sama-sama. Simple. Nggak ada yang ribet sebenarnya. Cuma pengen gitu doang. Kita have fun bareng. Kita satu keluarga bareng. Kalau mau ngedate ya kita ngedate anak-anak di mana dulu. Selama sekian tahun menikah juga nggak pernah dating or whatever. This non-happiness, ketidakbahagiaan ini. Udah lama? Lumayan. Setengah dari pernikahan. Karena awalnya Sheila mencoba untuk lie to myself bahwa this is gonna be fine. You try to lie to Ini- yourself. I'm sorry? You try to lie to yourself. Karena Sheila pikir keadaan tuh bisa berubah gitu loh. Dengan omongan, dengan bicara, dengan solusi gitu. Tapi ternyata nggak pernah ada solusinya. Jadi buat apa gitu loh. Kalau misalnya kita bicara, misalnya kita suami istri nih, kita bicara, kita berantem. Kalau ada solusinya enak. Tapi kalau nggak pernah ada solusinya, so Are you happy now? not yet, but Sheila bersyukur Sheila punya anak 3 yang sehat, bahagia, secara mental juga mereka fine. Cuma kadang ya kalau ada misalnya ada pertengkaran sedikit aja sama oma-opanya mereka sudah agak sedikit trauma seperti itu sih sampai seperti itu. Tapi secara mental yang lain mereka happy, mereka berenang, mereka ke pantai, mereka they love me so much. Jadi itu udah segalanya buat Sheila gitu loh. Jadi ya buat Sheila ya anak-anak.
yang membuat bahagia Sheila berarti sekarang mereka. Mereka. Dan yang membuat Sheila semangat untuk hidup juga mereka, motivasi Sheila juga mereka. Tapi nggak easy loh Mas Dedi, 3 anak, satunya udah harus masuk SD, satunya udah harus masuk TK kecil. Dan Sheila juga bisnisnya mulai dari awal lagi. Kamu nggak boleh syuting pada saat itu. Ya dia bilang nggak boleh, terus dia bilang iya boleh, tapi asal ceritanya tolong dipilih, tapi ya ganti-ganti lah. Gini, jadi- saya bisa ngerti gini. Maksudnya, saya bisa melarang siapapun itu, misalnya istri saya untuk syuting. Tapi saya harus bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan dia. Thank you. Kalau saya bisa melakukan itu, apakah diterima Diterima. konsepnya? Diterima. Saya terima. Oke, artinya di sini adalah kamu dilarang, tapi tidak ditanggung jawab nih. Thank you for answering it for me. Ya intinya harus ada tanggung jawab dari sang suami. Intinya itu kan. Oke. Kalau sekarang apa yang beda dari hidup kamu setelah kamu pisah? Do you enjoy it more? You feel free? I feel free. I feel Sheila seperti menjadi diri Sheila sendiri. Sheila bisa mencintai anak-anak Sheila dengan cara Sheila sendiri tanpa takut apapun. Sheila bisa berteman dengan siapapun tanpa takut ada yang muka nggak enak atau gimana. I don't have any friends. Saya balik lagi, sebenarnya di sini yang jadi masalah tidak boleh bertemannya, tidak boleh syutingnya, atau tidak ada tanggung jawabnya. Semuanya. Semuanya. Udah numpuk Mas Dedi. Udah numpuk banget selama 4,5 tahun ini. That's why I go to Bali. That's why And you go away and from go him. away. Berarti sampai ini kamu tetap bertahan Dan dia pun balik ke Bali. Kita udah pisah ranjang selama 4 bulan. Selama 2 bulan dia di Bali awal, Sheila masih coba untuk memaafkan dia. Tapi akhirnya ada beberapa kejadian juga yang membuka mata Sheila bahwa no, he's not changing. So I stop. Kamu sebagai perempuan gimana rasanya harus cari nafkah, tapi dilarang gini gitu, tapi harus cari nafkah? Bingung, Kan dilarang, tapi harus nyari uang, gimana caranya? bingung, marah, sakit. Kayak lo maunya apa sih dari gue gitu loh. So, lo mau gue jadi istri rumah, oke. Kalau gitu ya udah. Nafkahi dong. Nafkahnya mana? Susu anak-anak mana? Berasnya katanya habis. Terus kita gimana cara makannya kalau misalnya gue nggak kerja kan gitu. Jadi Sheila yang sekarang, Sheila yang baru, Again. I'm learning again. you learning. It's not that easy. Sheila sebenarnya nggak pengen ngangkat ini ke sini. Dia punya keluarga yang luar biasa, dia punya ibu, mami yang luar biasa juga baiknya. Tapi Sheila nggak tahan dengan semua judgement orang yang bilang, oh ya, you just go to Bali, you have fun, you live your husband dan stuff like that. I'm mad gitu loh, Sheila marah gitu loh. Yeah. Karena Sheila sebagai perempuan, Sheila punya perasaan gitu. Gue piercingan, gue tatoan. Oke, fine. Tapi you don't know what I've been through. Saya mau bahas itu nanti di segmen berikutnya karena memang ada judgmental dari masyarakat tentang sosok seorang ibu pastinya. Tadi seperti Sheila katakan, Sheila tatoan, piercing dan sebagainya. Ada stereotype dari masyarakat pastinya, dan itu yang saya ingin Sheila balikan stereotype tersebut nanti. I want to know the true story about you. But before that, can I see you smile? Jangan mana-mana, Thank tetap you, di Mas hitam Dedi. putih. Dengan Sheila adanya tato dan piercing, tidak membuat Sheila menelantarkan mereka.
Mereka masih dekat dengan Sheila. Sheila nggak pernah pakai babysitter. Sheila ASI, pure. Tidak menggantikan atau tidak merubah apapun Sheila sebagai seorang ibu.